Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, berjumpa kembali dalam Mesbah Doa Fajar pada pagi hari ini. Kembali sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan kasih Bapa, haleluya, Engkau baik, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Bapa kami, kami menyembah Engkau Tuhan. Bapak terima kasih, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami tahu dan kami percaya apapun yang kami buat, yang kami lakukan, kami kerjakan hari ini,
boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi di dalam pelayanan pada saat ini, karena saat ini adalah yang dipentingkan bagi mereka adalah kebenaran firman Tuhan. Maka saat ini Tuhan Yesus akan berikan yang terbaik bagi kehidupan kita melalui kehidupan sehari-hari, karena mereka atau manusia perlu penyertaan dan pimpinan Tuhan. Maka dari itu saat ini kita akan sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 berbicara demikian. Saya akan bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan sini adalah dengan tema merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana seseorang manusia yang ingin berhasil di mana-mana pun tidak perlu dengan kata-kata yang memuluk-muluk, tetapi justru kita harus merendahkan diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hukum Allah atas umatnya pada waktu persoalan atau kemerosotan moral, ketidakacuhan rohani dan kompromi dengan dunia adalah kerugian besar dan kekeringan rohani. Maka dari itu, kemandulan dan pengikut atau penyakit-penyakit yang mengikuti mereka adalah penyakit sampar dalam ayat 13 di situ dikatakan. Dan janji Allah berikutnya, sekalipun pada mulanya diberikan pada bangsa Israel, juga berlaku untuk umatnya pada setiap zaman yang setelah mengalami hukumannya. Ialah dikatakan di sini memenuhi keempat syarat ini supaya mereka boleh berbalik kepada Tuhan, supaya mereka dipulihkan. Maka dari itu dengan tema di sana adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan di sini firman Tuhan mengatakan berikut bagi kebangunan kehidupan rohani dan pemulihan maksud kudus dan berkat Allah bagi umatnya, sehingga mereka ini boleh kembali diberkati dan dipakai Tuhan. Maka itu yang pertama firman Tuhan katakan di situ, dikatakan merendahkan diri. Umat Allah harus menyadari kegagalan mereka, menunjukkan kesedihan atas dosa mereka, dan memperbaharui komitmen mereka untuk melakukan kehendak Allah, sehingga mereka merendahkan diri di hadapan Allah dan firman-Nya. Bukan meninggikan, melainkan kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah dan firman-Nya. Itu berarti mengakui kemiskinan rohani, dan juga harus mengatakan kepribadiannya sangat merosot. Maka itu datang kepada Tuhan sehingga mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Di sana dikatakan dalam 2 Tawarikh 15 ayat 12, juga dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19. Kalau saudara bisa membaca di sana, maka Tuhan akan memulihkan mereka dan mereka akan diberkati Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan firman Tuhan di sana adalah berdoa. Apa arti dalam doa? Umat Allah harus berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya, memohon kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan boleh mendengar akan seru doa mereka, sehingga mereka tidak lagi jatuh, melainkan boleh mengandalkan Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan supaya mereka harus sepenuhnya bergantung kepadanya dan percaya bahwa Dia, Tuhan Allah kita, akan turun tangan. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Sebab dikatakan, apa dikatakan arti berdoa? Doa itu harus sungguh-sungguh dan tidak berkeputusan hingga Allah menjawab dari surga. Dikatakan kalau di sana ada dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18, dikatakan bagaimana Elia berdoa supaya tidak hujan selama 3 tahun, tidak hujan.
Kita bisa merasakan bagaimana rasanya kalau 3 tahun tidak hujan. 3 bulan saja tidak hujan, kita sudah kegerahan, kepanasan. Tetapi ini dikatakan 3 tahun. Dan Elia berdoa juga meminta kepada Tuhan supaya hujan turun. Maka hujan turun, bumi pun menghasilkan atau mengeluarkan buahnya. Ini luar biasa ketika kita bertekun dengan sungguh-sungguh berdoa. Bahkan saya mengalami sendiri. Baru kemarin saja, ketika pemberkatan nikah di outdoor, saya bisa merasakan, waduh, ini hujan di mana-mana, daerah mana-mana hujan. Waduh, saya merasakan Tuhan pertolongannya. Ketika mereka saya panggil semua, ayo kita bersatu dalam doa. Saya minta dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Pas ketika setelah hampir selesai dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saat itu sudah mulai turun rintik-rintik. Terus saya berhenti. Semua sudah gelisah karena ingin keluar untuk mencari tempat teduh. Saya katakan, jangan bergerak. Saya mengangkat tangan meminta kepada Tuhan. Dengan segenap hati saya berdoa biar hujan tidak turun. Ketika itu gerimis berhenti. Saya katakan, terima kasih Tuhan. Sampai selesainya pemberkatan nikah tidak lagi hujan. Karena apa? Karena Tuhan itu baik dan sangat baik. Ketika kita mau dengan sungguh-sungguh meminta, dengan segenap hati berdoa dan merendahkan diri, maka Tuhan menjawabnya dari surga. Wah, saya katakan setelah selesai ibadah pemberkatan nikah, saya kerjakan, terus saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Teman-teman saya semua pada duduk. Saya melihat, wah, puji Tuhan. Karena apa? Andai kata saja kalau itu hujan, pengantin, sepasang pengantin dan semua teman-teman yang sudah rapih, kalau turunnya, wah, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Ini semua karena apa? Bukan karena kuat dan gagah saya, karena semua adalah anugerah dan Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Nah, di situ yang ketiga saya katakan harus mencari wajahku, kata Tuhan. Firman Tuhan, mencari wajahku. Di mana mencari wajahnya Tuhan Yesus itu? Kalau kita bisa baca, banyak sekali dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7, juga Mazmur 105 ayat 4 jelas dikatakan mencari wajah Tuhan. Dengan cara demikian, umat Allah harus dengan tekun berbalik kepada Allah dengan segenap hati dan mendambakan hadiratnya, dan bukan hanya sekedar ingin luput saat mereka ada masalah. Tidak, tetapi harus dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya waktu ada kemalangan, ada masalah mereka mencari wajah Tuhan, tetapi justru kita harus siap sedia kapan saja kita menyiapkan diri kita supaya Tuhan itu bisa cepat-cepat memberikan jawaban kepada ketika kita memerlukannya. Ini seringkali saya alami. Yang kedua kali, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya merasakan juga di sini bagaimana pertolongan Tuhan waktu saya berdoa. Dan ketika ada teman-teman saya minta suatu kali berbicara kepada saya, waduh, mobil saya ini lama, ya, karena dia adalah jual beli mobil nggak laku-laku. Bagaimana caranya? Saya berdoa dan saya minta, bawa pulang mobil kamu, cuci, dan sebentar mobil itu beli orang. Benar, perkataan itu menjadi berkat dan mujizat. Apa yang saya katakan itu, setelah benar habis cuci, ditaruh di depan rumahnya, mobil dibeli orang. Langsung dia telepon saya, wah, luar biasa katanya. Itu karena apa? Perkataan-perkataan kita ini adalah doa. Ketika kita mau merendahkan diri dengan segenap hati, maka perkataan ini mengandung mujizat besar. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan tadi sudah katakan mencari wajahku, itu dikatakan juga dalam Mazmur 105 ayat 4. Carilah wajahku selalu dan temuilah dia. Maka kita selalu mencari Tuhan di mana saja kita ditempatkan. Jangan hanya waktu ke gereja atau beribadah baru mencari Tuhan, tetapi justru di mana-mana saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, ketika saudara mendengar saat ini, saudara boleh waktu mendengar ini dan terus berdoa mencari wajah Tuhan, saudara akan menemukannya. Dan yang keempat dikatakan firman Tuhan di situ, berbalik dari jalannya yang jahat. Dikatakan umat Allah harus sungguh-sungguh bertobat. Dikatakan dengan berbalik dari dosa-dosa khusus dan semua bentuk penyembahan berhala, meninggalkan persesuaian dengan dunia dan menghampiri Allah.
untuk menerima kemurahan, atau dikatakan juga menerima pengampunan, dan juga dikatakan penyucian dari segala perbuatan dosa kita. Dan kita harus meminta kepada Tuhan. Sebab apa? Kalau kita mau berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memakai kita. Kita akui, sebab tidak ada manusia yang hidupnya selalu yang sempurna. Yang sempurna hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Manusia ada masalah, orang tua ada masalah, istri ada masalah, anak-anak ada masalah. Tetapi yang tidak pernah memberikan masalah ya di kehidupan kita ialah Tuhan Yesus yang sempurna, itu tidak ada masalah. Maka itu dikatakan dari Ibrani 4 yang ayat yang 16 menjelaskan. Kalau saudara bisa membaca di sana, karena waktu itu dalam Ibrani 4:16 ini kalau kita baca dan kita renungkan, ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di sana katakan, apabila 4 syarat yang Allah bagikan tadi, atau kebangunan rohani yang diberikan kepada kita, maka itu akan menjadi pemulihan di dalam hidup saudara, di dalam kerohanian saudara, di dalam pekerjaan saudara. Bahkan firman Tuhan dikatakan di sini, maka janji Allah yang rangkap 3 sebentar mengenai atau kebangunan rohani akan digenapi di dalam hidup kita. Bagaimana cara menggenapinya? Kita lihat yang pertama, yang selanjutnya dalam ayat yang tadi 14 itu, firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu Allah akan mengalihkan murkanya dari umat itu, bahkan mendengarkan seru doa mereka. Mendengarkan seru doa mereka. Sebab apa? Mereka dengan berdoa yang tiada putus-putusnya siang maupun malam. Di saat kapanpun mereka selalu datang dan berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, ini tugas kita. Apalagi sebagai orang yang sudah percaya, tugas kita ini adalah untuk mendoakan teman-teman saudara kita, terlebih di dalam misi. Sebab pelayanan saya selama ini hampir 35 tahun saya melayani misi. Orang yang datang dari luar negeri untuk menjadi misi di Indonesia, khususnya di Papua maupun di Jakarta, ada yang Kalimantan, ada yang di Badung, ada yang di Malang, ya. Paling banyak melayani misi adalah daerah Papua. Nah, ini ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kita selalu berdoa untuk misi-misi ini, dan pendeta, gembala, dan semua pekerja-pekerja yang melayani Tuhan, supaya mereka dipakai untuk menjadi berkat, yaitu mereka akan bawa jiwa kepada Tuhan. Dikatakan dengan kata lain, bukti kebangunan rohani yang pertama ialah bahwa Allah mulai mendengar dan menjawab doa dari surga. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14-15 jelas sana katakan 15, saya bacakan, sekarang umatku katakan, terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ya. Kalau rasanya kalau di tempat di Gunung Tabor Ministry sini, Tuhan ada di sini bukan untuk sementara tapi untuk selama-lamanya. Maka Gunung Tabor Ministry ini dipakai bukan saja di daerah di Indonesia, tapi sampai kemana-mana di seluruh penjuru dunia ini. Saya merasakan Tuhan pasti ketika kita dengan sungguh-sungguh, maka itu berkat Tuhan akan tercurah kepada siapapun yang mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan yang kedua dikatakan, Allah akan mengampuni umatnya, menyucikan dosa mereka, dan memulihkan perkenanan dan hadirat Tuhan, dan damai sejahtera, kebenaran berkuasa dan kuasanya ada di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan taruh perkataan kuasa dalam mulut hambamu, Tuhan taruh perkataan mujizat dalam mulut hambamu, Tuhan taruh perkataan berkat dalam mulut hambamu, sehingga apa yang kita katakan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil namanya. Seperti telepon Tuhan itu, kalau yang sering saya baca dalam Mazmur 50 ayat 15 dan juga Yeremia 33 ayat 3, berseru dan berseru kepada Tuhan. Maka itu saya selalu telepon kepada Tuhan, itu selalu saya berseru kepada Tuhan. Nggak tahu setiap saat pagi hari, ya.
ketika saat ini mungkin seringkali ya, mungkin dalam jemaat kami sana saya pelayanan, setiap hari saya berikan renungan ini hampir 1 tahun tidak pernah putus ya, mungkin lebih kalau dari selama pandemi ini terus saya berikan setiap hari. Kenapa? Karena mereka supaya bisa membaca renungan kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang terakhir firman Tuhan dikatakan dalam yang ketiga, Allah akan memulihkan umatnya dan negeri mereka dengan mencurahkan berkat jasmaniah dan Roh Kudus, yaitu kebangunan rohani di antara umat perjanjian dan di antara yang terhilang secara rohani. Mereka bisa kita cari melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita bisa kemana-mana, kita pakai hidup kita untuk mereka. Sebab untuk ibadah sekarang ini kalau pandemi tidak bisa full 100%. Di gereja kami pun biasanya bisa 100, sekarang hanya 50%-nya saja. Puji Tuhan, tetapi mereka masih bisa datang. Diberikan batasan umur yang usia 60 tahun atau umas belum bisa, atau remaja belum bisa. Kita yang sudah dewasa saja. Nah, puji Tuhan. Maka dari itu dikatakan dalam Mazmur tadi saya katakan 51 ayat 14-15, saya akan bacakan bagaimana firman Tuhan mengatakan. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 14-15. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu, yaitu kepada Tuhan. Nah, ini adalah tugas kita, supaya mereka yang selama ini sudah tidak ibadah atau yang terhilang, tugas kita berdoa dan mencari mereka. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa yang sudah mendengar firman Tuhan pada saat ini, dan berkat Tuhan ada pada mereka. Biar firman Tuhan tidak lalu begitu saja, melainkan boleh mendapat tempat di hati saudara yang mendengarkan. Biar melalui Gunung Tabor Ministry ini kita boleh semakin dipakai dan semakin luar biasa. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami kembalikan kepada Bapa di surga, karena kasih setia, kebaikan, kemurahan Tuhan semata hamba-Mu boleh ada untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah taruh perkataan kuasa, taruh perkataan berkat dan mujizat. Maka firman Tuhan ketika disampaikan, bahkan mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka diberkati dan dipakai Tuhan. Maka Tuhan Yesus, mereka yang belum percaya melalui firman Tuhan pada saat ini, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati Tuhan Yesus tim Gunung Tabor Ministry, terlebih Tuhan Yesus mereka yang selalu setia melayani, pakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.